Jadi kalau saudara lihat sejak awal di mana manusia jatuh dalam dosa, dalam kitab Kejadian, saudara masih ingat bahwa waktu itu manusia untuk mencari Tuhan itu dengan cara yang berbeda ketika sebelum jatuh dalam dosa. Masih ingat Kain sama Habel? Ya. Itu pun ada satu pemisahan, walaupun secara perkataan tidak ada kata dipisahkan, bukan. Tetapi Kain dan Habel pun ada pembedaan. Kain pada waktu itu juga mempersembahkan, Habel juga mempersembahkan. Tetapi yang terbaik adalah Habel, sehingga yang namanya Kain iri hati dan akhirnya membunuh Habel, dipisahkan di dalam kekristenan. Saudara masih ingat setelah itu, lama setelah itu ada yang namanya Nuh. Masih ingat Nuh? Ya. Berapa yang diselamatkan di Bahtera pada waktu itu? 8 atau 9? 8, ya. Jadi kalau orangnya 8, kalau 13 mungkin termasuk kamu. Nah, coba kita pikir, itu saja manusia pada waktu itu yang takut akan Tuhan hanya Nuh dan keluarga. Ya. Yang lainnya dikasih peringatan, tidak mau. Ya. Mereka, wah nggak masalah, nggak apa-apa, makan, minum, kawin, mengawinkan, ada waktunya ibadah, nggak ibadah, ada waktunya untuk berdoa, nggak berdoa, dan sebagainya kalau zaman sekarang. Akhirnya Nuh sendiri yang itu pun dipisahkan. Oke? Masih ingat pemisahan yang sudah saya bagikan kepada saudara, bicara masalah Gideon pada waktu itu. Bagaimana ada sekitar 32.000 yang mengikuti untuk berperang melawan orang Media. Sehingga pada waktu itu yang terjadi adalah yang takut disingkirkan. Maka hanya 10.000. Kemudian masih disaring lagi sampai ke 300. Itu pun dibedakan. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian di dalam perjanjian baru, pembedaannya apa? Gandum, ilalang, kambing, domba, dipisahkan semuanya. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10, sudah lihat di sana ada rumput, jerami, kemudian kayu, kemudian emas, kemudian perak dan batu permata. Pada pembedaan yang mudah terbakar adalah 3 karakter. Sehingga pada waktu kekristenan juga mengalami sama halnya pada saat ini, yang imannya iman rumput, imannya iman kayu, imannya iman jerami. Ya sudah, kalau ada badai terbukti, kalau ada api terbukti. Tapi kalau emas ketika dibakar, kalau ada api justru malah murni. Itulah kekristenan yang memisahkan kita. Kemarin udah kita bahas, itu bicara masalah percaya pada Yesus. Yesus adalah jawaban bagi gambar diri yang rusak, atau gambar yang sudah rusak ketika sejak zamannya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalau sudah mengurutkan cerita, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya diapain? Diusir dari Taman Paradis atau Eden. Nah, penghuni Eden saat itu adalah Adam dan Hawa, bukan Lia, Lia Eden bukan. Lia Luciana. Tapi bukan Lia Lucifer. Lain lagi gitu. Beda. Tenang. Maksud saya, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu dikeluarkan. Nah, kalimat dikeluarkan kenapa? Karena sifat Allah adalah kudus. Jadi, kalau kita sesuai dengan gambarannya, otomatis sifat Allah juga masuk di hadapan dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita saat ini percaya sama Yesus, citra diri, gambar diri tadi dikembalikan atau dipulihkan yang sudah dihancurkan sama setan sejak Adam dan Hawa. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak ada alasan lagi untuk membuat diri kita terintimidasi gara-gara gambar diri kita rusak. Nah, kenapa gambar diri kita rusak kalau hari ini? Karena kurang pengetahuan akan Tuhan. Kemarin kita bahas tentang pengenalan akan Tuhan. Sehingga orang yang citra dirinya rusak karena apa? Pengetahuannya kurang terhadap Tuhan. Jadi kalau semua orang yang tidak kenal Tuhan, pasti citra dirinya, gambar dirinya
rusak karena belum dipulihkan oleh Tuhan melalui percaya imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gambaran Allah yang paling menonjol ya Allah itu sendiri dalam diri kita, karena kita serupa dengan gambar Allah. Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Sehingga kalau sudah lihat di situ, berarti gambar yang paling menonjol apanya? Ya Tuhan semuanya nonjol. Kalau kita ngomong namanya aja sempurna. Nanti kalau saya sebut yang paling nonjol adalah kepalanya, ya gitu. Nah kepalanya gede banget nanti gitu. Coba periksa dulu kepalanya. Gitu. Nah berarti makanya kenapa kekristenan itu harus terus belajar, apalagi orang yang suka berkhotbah, orang yang suka mengatakan firman Tuhan kepada orang lain supaya mereka bertobat di hadapan Tuhan di dalam pengajaran, maka setiap kita wajib hukumnya untuk belajar. Setiap hari kalau kamu punya waktu 1 jam, gunakanlah untuk membaca yang baik. Setengah jam membaca, setengah jam merenungkan. Pergunakanlah setiap hari, saudara semua, untuk membaca. Apa yang kamu baca? Pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah sumber-sumber yang sekiranya memang tertulis dan alkitabiah sesuai dengan firman Allah. Buku-buku, YouTube, di internet, dan sebagainya. Nah, kalau demikian, maka kamu akan mempunyai wawasan yang besar. Ketika wawasan yang besar, engkau nggak mudah untuk digoyahkan oleh penyesatan. Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang sekiranya sesat, kamu langsung tahu. Nggak perlu ngobrol, nggak perlu nulis-nulis, di situ sudah tahu dalam otak kamu bahwa itu sesat. Tetapi ada orang yang menyangka orang lain sesat padahal dirinya sesat. Nah ini perlu diuji bahas. Loh kenapa? Saya misalnya menyangka pendeta A sesat padahal yang sesat diri saya. Misalnya hari-hari ini kita bicara masalah rame, perpuluhan tidak ada misalnya gitu. Menganggap yang perpuluhan sesat. Misalnya lagi orang yang menganggap bahasa roh tidak ada, yang bahasa roh sesat. Banyak pengajaran itu. Sama, ini kan penyesatan itu karena menganggap dirinya benar. Berarti gimana langkah kita? Kalau ada pengkhotbah yang sekiranya tidak sesuai dengan pengajaran yang sudah kita terima, jangan lekas-lekas menuduh orang lain sesat sebelum melakukan satu pembelajaran yang memang harus kita belajar benar bahwa pengajaran-pengajaran itu memang disesatkan. Berarti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, terimalah pengajaran yang ada di dalam gereja sesuai dengan yang kamu imani dan kamu percayai. Orang lain gimana? Hal-hal yang sifatnya nggak prinsip, tidak perlu saudara singgung. Contoh, pengkhotbah berkata, saudara, ini pengkhotbah diundang nih, saya pengkhotbah dalam tempat ini. Temanya apa? New Dimension. Amin saudara? Amin. Kenapa kok cepat-cepat bilang amin? Saudara tahu apa New Dimension itu apa? Nggak ngerti kok amin. Tahu. Misalnya. Nah, coba. Kadang-kadang ada orang yang mengkritik. Padahal lebih baik amin atau tidak amin? Saya bilang, New Dimension, saudara, amin? Amin. Lebih baik amin daripada ngomong tidak amin. Lihat enggak? Ya. Tapi ada pengkhotbah yang mengkritik bahwa kenapa kamu cepat-cepat mendang amin? Nah harusnya apa? Diam saja pengkhotbahnya marah. Loh iya kan? Nah, makanya penyesatan itu banyak, namun kadang-kadang kita nggak mengerti apakah itu penyesatan. Itu minimal mendowngrade iman kita kepada Tuhan. Maka bagi saya lebih baik berkata amin walaupun kamu nggak ngerti. Tetapi mengandung itu, tetapi firman Tuhan loh ya. Kecuali kalau nggak firman Tuhan jangan amin. Kalau firman Tuhan kan ya dan amin. Pokoknya yang firman Tuhan tuh ya dan amin. Yang tidak firman Tuhan jangan diaminkan. Dipikir dulu, kehidupan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Sifat Allah yang pertama adalah kudus. Ya kan? Sifat-sifat Allah kudus. Itu terima kasih, pengampunan dan sebagainya. Ya kan? Loh, berarti sifat-sifat Allah itu harus masuk dan mencerminkan dalam kehidupan kita.
Karena Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Itu ayatnya ada. Iya. Ya kan, perjanjian baru ada, perjanjian lama ada, dikutip perjanjian lamanya. Maka kekudusan itu penting buat diri kita, oke? Ya. Kekudusan itu penting buat diri kita. Kenapa? Karena Allah kudus. Nah, sifat Allah yang pertama saya katakan tadi kekudusan di dalam diri kita untuk mencerminkan kehidupan kita sehari-hari, masuk sifat-sifat Allah, baik kudus, baik kasih, pengampunan, dan lain sebagainya. Jangan menyembah Allah lain, itu sifat Allah pencemburu, maka kita jangan memain-mainkan anugerah. Maka pertanyaan tadi adalah bagaimana hidup kita? Hidup kita harus sesuai dengan sifat Allah. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, berarti kita harus punya kuasa. Loh, apa menurut saudara hal yang paling menonjol dalam bidang kuasa? Alkitab berkata, semua yang ada di muka bumi ini diciptakan melalui firman, perkataan firman. Berarti bicara masalah kuasa tidak lepas dari perkataan mulut. Maka ada orang yang punya kuasa, dia diam saja. Apa yang terjadi? Contoh, saya jadi bupati atau jadi gubernur misalnya. Ada orang yang nyata-nyata pungli di situ. Kemudian saya datang, saya cuma duduk diam saja. Kira-kira gimana dia yang pungli-pungli tadi? Ya mungkin dia takut, tapi ngapain takut? Kalau saya hanya duduk saja. Iya, tetap melakukan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Maka mulut, coba baca Markus pasal 11 ayat 23 Markus pasal sampai 24. Oke, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang dengannya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta kepada aku, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di situ bicara masalah berkata, asal tidak bimbang hati atau asal percaya kalau itu beranjak dan beranjak. Sekarang cara hidup saudara gimana kalau ada virus corona misalnya hari ini? Sekarang sudah nggak takut loh. Kamu kemarin saya pergi ke Sobu, pergi ke mana-mana, itu sudah ramai, udah biasa, udah kayak kemarin, biasa aja udah orang Korea. Udah nggak pada takut. Kenapa? Karena pengetahuan mengenai virus ini sudah mulai masuk dan nempel. Mau berapa lama lagi kita di rumah terus? Mau berapa lama lagi? Mau setahun kamu berani? Terus kamu mau seperti itu? Terus mau ngikuti live streaming terus? Terus kamu takut gara-gara itu? Emang mau berapa lama lagi coba? Kalau sekiranya virus corona itu terus ada terus kira-kira, terus mau berapa lama lagi kita menggaya hidup seperti ini terus? Nggak mungkin. Bagi orang percaya, kita punya kuasa. Yang pertama tadi kita punya Kuasa. Yang pertama tadi kita punya Sifat Allah. sifat Allah. Dengerin baik-baik. Kalau perlu dicatat, sifat Allah. Maka yang kedua kita punya kuasa Allah. Loh, kuasanya udah dibaca Markus 11 ayat 23-24 tadi. Asal tidak bimbang aku berkata. Maka jika aku gubernur, ada pungli, maka aku berkata-kata kepada orang yang pungli tadi. Maka orang itu kuperintahkan untuk tidak pungli lagi. Maka yang terjadi, aku punya kuasa untuk menyatakan jangan pungli. Maka orang itu pasti berkata, yes, karena aku punya kuasa. Sama, kita punya kuasa. Lukas pasal 10. Oke, Lukas 10 ayat 19 sama-sama ya. 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jelas, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Kamu ini murid-murid Kristus pada waktu itu. Ya sekarang gimana? Ya sama, kita juga masih murid kok. Berarti apa yang terjadi? Kita juga punya kuasa untuk menahan musuh kita, menginjak ular dan kalajengking. Maka ada teman-teman kita yang kemarin di Indonesia, sini virus corona puncak-injak dalam nama Yesus. Itu bukan sombong, itu pernyataan iman, punya kuasa.
Ya. Wong sama virus saja takut. Ya. Takutnya itu malah justru sama orang yang koclok-koclok, orang yang nggak punya pikiran, orang yang ngawur, itu justru kita harus takut. Dan itu lebih banyak daripada virus corona. Iya. Iya. Ya kan? Ya. Orang-orang yang kurang ajar itu kan banyak itu. Ya. Itu menakutkan sebenarnya buat kita. Benar. Karena itu membahayakan rohani kita. Ya. Seharusnya virus corona tidak membahayakan kerohanian kita. Ya. Itu justru kita menyatakan kuasa Tuhan untuk menginjak-injak. Karena apa? Kita sudah punya kuasa. Ya. Ya. Tuhan kasih Kuasa. Berarti cara hidup kita gimana? Yang pertama tadi adalah Sifat Allah. sifat-sifat Allah, punya sifat-sifat Allah, kudus, kasih, dan sebagainya. Yang kedua adalah punya kuasa. Jadi kalau kita punya kuasa, kita menginjak, kita bisa menengking setan. Kemudian kemarin di video dikatakan ada seorang anak muda bertanya karena ada seorang agama lain membahas tentang Markus 16 bahwa kalau kamu minum racun maut, coba minum racun maut, coba, ayo. Loh, itu kan bukan perintah, Pak. Ya baca apa itu perintah. Nah, orang yang nggak percaya Yesus bahas Yesus kira-kira cocok nggak? Enggak. Loh, aneh. Orang nggak percaya Yesus membahas Yesus. Kamu nggak percaya pada saya, kok bahas saya? Pasti kamu sesat. Ya. Itu loh. Tapi kalau kamu percaya Yesus, bahas Alkitab, bahas Yesus, pasti kamu ngerti maksud dan tujuan Yesus ngomong itu apa. Ya. Tapi kalau nggak ngerti, dikatakan dalam Markus 16 tadi dikatakan bahwa kalau kamu minum racun maut, tidak akan mati. Tanda-tanda orang percaya. Kamu percaya nggak? Minum racun maut, coba. Berarti ini apa yang terjadi? Dia nggak ngerti maksud penulisan ayat itu. Benar. Ya. Sehingga dia hanya asal pengen mencobai orang-orang percaya. Ya. Supaya gogrok imannya. Bagi kita apa gogrok? No. Ngotot-ngototan. No. Dan masih banyak lagi katanya pertentangan ayat-ayatnya. Bagi orang yang nggak percaya, ya mesti perkataan-perkataan saya ini bagi orang yang nggak percaya bisa dikupas dan bisa disalah-salahkan. Karena apa? Nggak ngerti maksud tujuan saya ngomong apa. Benar. Ya. Oh, yang di sini sama yang di rumah aja beda kok. Pasti beda, apalagi yang di rumah memperhatikannya sambil Tidur. Selimutan. ya kan? Dan kemudian itu pasti berbeda. Ya. Karena di rumah itu agak sedikit delay. Di sini kan nggak langsung kan. Ya. Gitu. Di rumah walaupun kamu ini live streaming agak sedikit delay. Nah, oleh sebab itu maksud saya adalah kamu harus menyatakan sifat Allah. Kedua, kamu punya kuasa Allah. Yang ketiga adalah kamu harus menyatakan pekerjaan Allah. Lu apa pekerjaan Allah? Pekerjaan Allah adalah Yohanes 4 ayat 34. Maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. jadi apa pekerjaannya? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi pertanyaannya tadi, apa yang harus kita lakukan kalau kita sesuai dengan gambar dari Allah? Yang pertama menyatakan sifat Allah, yang kedua kita punya kuasa Allah, yang ketiga kita punya pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi pekerjaan kita melakukan kehendak Bapa. Loh, kehendak Bapa itu apa? Baca Alkitab, kamu tahu kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hari hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang dipisahkan oleh Bapa Allah dengan anugerahnya. Amin. Berarti kamu harus bekerja untuk makanan yang kekal, tidak binasa. Jangan yang fana. Cari, bekerjalah. Berarti apa maksudnya ini? Apa kita nggak boleh bekerja di pabrik yang fana? Apakah kamu nggak boleh bekerja di dunia ini? Masalahnya bukan masalah titik pekerjaannya, tetapi yang menjadi masalah adalah kamu bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk dirimu? Kalau hanya untuk dirimu, maka makanan itu fana. Makanan itu adalah tidak kekal. Uangmu itu nggak akan bisa membeli kamu sampai ke surga. Banyak orang yang sudah mengumpulkan harta mati, banyak kan? Ya. Baru kemarin kaya mati, ada kan?
Belum sempat menikmati, udah mati. Sudah susah payah untuk berolahraga supaya hidup panjang, tetapi mati. Juga ada kan? Nah, berarti gimana? Berarti bekerjalah selagi ada kesempatan untuk makanan yang kekal. Apa itu? Kehendak Bapa tadi. Apa kehendak Bapa? Di dalam Alkitab jelas memuliakan nama Dia. Jika engkau bekerja, jika engkau berjalan, jika engkau pergi kemanapun, kamu harus melakukan pekerjaan seolah-olah untuk Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan? Semuanya untuk Tuhan. Semuanya darimu. Semuanya semua. Berarti itu titiknya. Bukan apa jenis-jenis pekerjaannya. Daripada itu, kamu nggak usah perlu cari kekayaan. Karena kekayaan itu sebenarnya kamu percaya Yesus, kamu kaya. Amin. Jadi kekayaan itu nggak perlu kamu cari, nggak perlu kamu bayang-bayangkan, oh jika aku kaya. Itu hanya lagu. Andai kau jadi kaya, ya kan? Jadi kamu jangan berkhayal. Karena manusia itu pada dasarnya nanti mati. Nah, kalau mati ngapain? Maka pikiran kamu adalah gimana memuliakan Tuhan. Jangan gimana memuliakan diriku dan keluargaku tok. Oke, saudara-saudara, nangkep ya? Jadi orang itu pada pertama kali ketika dia malas nggak enak. Kedua kali ketika dia malas juga nggak enak. Tapi ketiga kali malas jadi enak. Loh, serius, karena sudah terbiasa malasnya. Kamu nggak kebiasa untuk berdoa, itu pertama kali nggak enak. Wah, nggak berdoa deh, nggak enak. Karena Roh Kudus masih ngetok-ngetok terus. Doa dong, doa dong. Dua kali masih nggak enak. Wah, doa dong. Yang lain berdoa, oh saya nggak berdoa. Tapi 3 kali, karena Alkitab selalu ngomong 3 kali. Ya kan? Nah ini sudah ketiga kali nih kita gini. Itu nanti lama-lama jadi enak. Yang 4 kali jadi nggak sadar enak gitu. Udah terbiasa karena. Tetapi apakah kita jadi takut yang ke-19 tahun? No. Bagi saya, untuk Tuhan semuanya, ini yang hadir 40 orang ini udah beres. Nah masalah kan? Tapi masalahnya pokoknya jangan terlalu enak. Kalau orang terlalu nyaman, akhirnya sifat Allah, kuasa Allah, pekerjaan Allah terabaikan. Jangan nyaman. Karena lawan daripada perubahan adalah kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Makanya sudah lumayan, sudah ngerti dia, karena diluruskan. Berarti gimana? Gereja justru harus bangkit. Tanggapan kita, gereja harus bangkit. Justru masalah ini gereja tidak boleh tenggelam. Gereja harus bangkit. Tanggapan saya adalah gereja harus bangkit. Ini saatnya gereja bersinar. Nggak ada masalah aja gereja disorot. Karena gereja, kalau bukan gereja ya nggak disorot. Oleh sebab itu saat ini kita justru menunjukkan sorotan-sorotan yang baik, yang bagus. Oke? Maka kita tadi punya kuasa, punya sifat, punya pekerjaan, kita harus lakukan. Lakukanlah di pabrik saudara, lakukanlah di mana kamu berada. Pasti kamu juga akan disorot. Kamu datang ke tempat ini ya disorot, pengen disorot pakai itu. Sorot. Bagi saya adalah berat dan tidak. Itu bukan masalah pekerjaannya seperti apa. Berat dan tidak itu kondisi saya seperti apa. Bisa nanya mas saya? Contoh nih, pekerjaan khotbah misalnya gitu ya. Pekerjaan khotbah ini, kalau saya kondisi hati saya ini tidak fit kepada Tuhan, berat. Tapi ketika fit, ringan. Waktu saya difitnah sama empu gandring sama empu tatulah, itu berat ketika iman saya pada Kristus tidak nempel. Tetapi ketika saya nempel, kecil, ringan. Oke? Nah, sama dengan halnya yang lainnya. Banyak sekali hal-hal yang lain. Kita pernah kebaktian hanya 2 orang loh. Saya tetap main keyboard, saya tetap berapi-api. Ada satunya. Ada. Ini kalau mau menyangkanya nggak punya Facebook sih. Dia nggak tahu kemana. Nggak tahu mungkin udah murtad. Karena yang satu, ini 2 orang. 2 orang itu bukan satunya.
saya khotbah, berarti sama saya 3 orang dong. Iya. Saya khotbah 2 orang itu yang di situ. Yang di situ cuma 2, saya yang khotbah. Pernah kita. Dan itu bukan hanya seminggu, sampai 3 atau 4 kali minggu itu, seperti itu. Karena mereka kemana? Mereka pada ke warung Indonesia. Untuk ngapain? Ngerapatin saya. Kenapa? Karena saya khotbah terlalu keras, Pak. Katanya saya ini nggak nasionalis. Apa itu nggak nasionalis? Tidak mau diajak main bola sodok. Waktu itu masih gemar-gemarnya bola sodok. Ini serius ya. Waktu itu saya nggak mau. Diajak untuk sampai pagi-pagi mungkin nggak mau. Ada juga yang berkata bahwa terlalu keras masalah pacaran sama kumpul kebo, diserang kanan kiri. Tetapi kalau kondisi saya fit dengan Kristus, itu nggak berat. Tapi ketika saya hari ini, misalnya saya lihat kamu itu aku nggak fit, berat itu loh. Itu kalau kondisi saya nggak fit dengan Kristus. Tapi kalau saya fit, karena manusia itu kondisinya kan naik kan, atau turun juga ada kan, iya kan? Tapi bagi saya virus corona nggak berat kalau kondisinya fit. Tapi kalau kondisi nggak fit, udahlah di rumah aja lah, gitu. Jadi berat. Nggak punya duit, kalau kondisi saya fit, biasa aja. Punya kuasa untuk memerintah, ya kan? Tapi kalau kita nggak fit, udah mencucu terus. Gitu loh. Ya kan, kita mencucu, mau sedikit-sedikit kita jadi marah, kita jadi jengkel. Gara-gara kita nggak fit. Makanya berat dan tidak tergantung fit atau tidak. Benar nggak? Kalau kamu sakit, kamu pas nggak fit, kamu kerja, masih berat. Waktu kamu sehat, biasa aja. Ya, yang tarik kamu apa? Narik apa? Narik spray, ya kan? Biasa, tapi pas kamu nggak, apalagi rohnya yang sakit hati misalnya, udah sakit sama sajangnya, wow, berat banget itu. Berat, ya kan? Nah, apakah saya tidak pernah sakit? Ya pernah. Setiap kita pernah mengalami sakit dan itu terasa berat. Tapi kita kembali, kita berdoa, saya pernah lari ke Seoul pada zaman-zaman nggak tahu zaman kapan, atau aku lupa gitu. Saya nggak ditegu, saya lari aja ke Seoul. Karena pernah ditantang berkelahi sama Ambo Gandring tadi. Itu dimaki-maki saya. Duh, ini gimana ini? Mau berkelahi pendeta, nanti kalau kalah saya juga rugi, menang saya juga pendeta kok nguampulin jemaat. Ya kan? Tangkap ya, nggak ada untungnya. Mending diem marah dongkol pas kondisinya sama Tuhan. Waduh, gimana nih Tuhan? Ngampet gendeng. Saya lari ke Seoul, berdoa, kembali lagi, enteng lagi. Jadi berat dan tidak tergantung hubungan kamu dengan Tuhan. Jadi kalau sudah lihat sama-sama, yang saya katakan tadi, visinya apa berarti saat itu? Visinya adalah, dulu ada 3M, memenangkan jiwa, memuridkan, mengutus untuk memenangkan jiwa lagi. Dulu 3M. Sehingga apa terjadi? Saya waktu itu, wah ini berat banget. Khotbah tadi hanya 2 orang, diberontak. Karena hampir semuanya sakit rohaninya. Ucapannya, omongan-omongan ngawur. Tidak pernah ada yang namanya punya etika. Dan waktu itu saya belum punya kuasa secara benar tentang pengenalan Tuhan dan kuasa di dalam pemerintahan. Loh, kenapa kuasa dalam pemerintahan? Karena waktu itu saya pakai visa sehingga apa jadi wah ilegal kok. Nah, gitu. Sehingga saya tertuduh. Ketika tertuduh, visi itu ada sedikit terhambat. Tetapi apakah saya menyerah? Tidak. Karena kalau saya menyerah pun saya mau ngapain? Saya pulang juga nggak punya duit. Karena waktu itu dikasih tiket pergi, tidak bisa dikasih tiket pulang. Nggak punya. Jemaat apakah persembahannya cukup untuk memberkati? Tidak. Semuanya digunakan untuk makan dan kadang-kadang minus. Minusnya bagaimana? Urunan anak-anak. Makan semua digunakan untuk makan. Visi itu sempat terhenti.
Akan tercapai? Belum tercapai. Tapi apakah visi terhenti? Enggak. Visi nggak boleh terhenti hanya gara-gara keadaan yang seperti itu. Ya. Visi nggak boleh terhenti hanya gara-gara soal masalah kita nggak ada uang, nggak masalah, nggak boleh. Apalagi hanya karena virus-virus begini, nggak boleh terhenti visi tersebut. Maka saya terus maju bersama Tuhan. Saya mulai memuridkan satu orang dulu. Maka satu orang itu saya muridkan. Ada orang dalam muridkan, datang ternyata dia membela, dia mati-mati berdoa. Yang saya sangka itu murid ternyata bukan. Itu ada juga. Yang saya sangka murid itu akan membela dalam kehidupan saya, dalam arti membela itu ketika dia saya di pojok-pojokan itu dia mulai berkata-kata, ternyata enggak. Takut-takut juga. Ada. Di sini juga ada. Sekarang ada juga, Pak? Ada. Nah, makanya apakah saya terhenti? Enggak. Lama setelah itu visi 3M tadi saya mulai memuridkan. 1, 2. Dulu pemuridannya agak ketat karena memang kondisi dosanya besar. Ketatnya apa? Kita benar-benar punya ketatan, harus berdoa. Bahkan dulu itu malam minggu semalam suntuk doanya. Ada itu. Malam sampai suntuk. Iya, semalam suntuk. Malam minggu itu harus berdoa sampai pagi. Sehingga visi Tuhan terjadi. Saya memuridkan mereka. Saya mengutus mereka. Untuk apa? Memenangkan jiwa. Benar terjadi. Kita ada KKR sendiri, kita ada pengurapan, ada pelepasan. Waktu itu ada wanita yang sudah banyak opok-opoknya, kemudian kita berdoa, saya khotbah begini, dia terlambat karena dia habis dari WI untuk merapatkan saya tadi, tapi dia hatinya itu, saya tidak mau, saya harus datang ke gereja, padahal teman-temannya, jangan kamu edit. Gitu. Tapi dia datang tiba-tiba, dia kesaksian, bukan saya kesaksian. Orang ini kesaksian. Kemudian baru masuk ke itu, langsung melebar-melebar, jatuh di belakang. Gitu. Nah, saat itu saya tumpang tangan, keluar tuh susu-susunya. Itu jelas terjadi. Tangannya ada, semua. Nah, kesaksian, oh saya begini Pak, saya begini. Ternyata orang-orang itu empuk gandreng, empuk tantulan, sendok dan sebagainya. Itu ternyata begini Pak. Nah, kalau kecamatan baik. Gitu. Nah, saudara, coba kita lihat saat waktu itu. Sehingga yang terjadi pada waktu itu, saya satu ini bangkitkan lagi, dipulihkan lagi, ikut pemuritan, ikut kita pelayanan, terus saya mau membuatkan, akhirnya yang terjadi adalah visi tercapai. Sehingga mulai dipulihkan, keadaan anak-anak mulai dipulihkan. Tiba-tiba saya nggak ngomong tentang persembahan, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan ya, bukan kepada saya. Karena gereja ini selalu bendahara sama Sumyung yang membawai masalah bendahara. Artinya adalah nggak minus saat-saat itu. Tetapi apakah saya mau tetap digaji? Enggak. Saya itu 1,5 hampir 2 tahun tidak terima duit untuk kebutuhan saya. Ini bukan curhat. Ini cuman mangkal. Nah ini harus tetap. Ini jelas intermezzo kan. Tetapi masalahnya ini saya mau katakan buat saudara, ini hanya soal nggak boleh terhenti hanya gara-gara nggak punya duit. Enggak, saya masih bisa saya masih bisa makan kok. Dulu ada anak-anak yang masak kemudian ini pak, walaupun waktu itu tongcip terus gitu. Begitu masaknya tongcip terus, selalu tongcip gitu. Nah kepada saya kemudian sama kerupuk yang kecil-kecil itu setiap hari makannya itu terus. Tapi apakah saya mengeluh? Enggak. Saya nangis sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya mau telepon ke Indonesia, nggak ada nomor telepon, nggak ada bisa. Nggak ada. Nggak punya. Handphone gimana mau punya? Kan dulu pakai Onse, kamu tahu nggak pakai Onse kan? Onse itu adalah kartu untuk telepon Indonesia. Waktu itu harganya 7.000-an. Kita nggak bisa. Dan rumah nggak ada telepon. Kemudian kakak rohani saya ditelepon juga sepak bola. Nah, itu kita nggak ngerti gitu. Gitu. Nah makanya saya sendiri dikucilkan macam-macam, tapi dilewati. Jadi hal-hal yang tercapai adalah visi sampai detik ini akhirnya masih tetap berjalan sampai 19 tahun. Saya sudah ganti visa 4 kali. Karena kemurahan Tuhan. Apakah besok kita mau perpanjang? Semuanya karena Tuhan. Saya tidak tahu panjang dan tidak. Yang penting Tuhan seperti apa. Gitu. Maka hari-hari ini semua ada tantangan ke depan, ada. Tapi masalahnya kita harus berhubungan sama Tuhan.
Gitu. Bahwa gereja ini punya tujuan untuk memperlengkapi saudara. Harapan saya adalah saudara juga harus memperlengkapi orang lain. Ketika engkau diperlengkapi di tempat ini, engkau juga harus memperlengkapi di tempat di mana kamu berada. Ya. Jadi jangan pernah diam, terhenti ketika di sini saja. Kamu Ya. diperlengkapi, sampai di luar kamu nggak diperlengkapi. Omonganmu sudah amburadul, omonganmu sudah kayak duniawi, omonganmu, pikiranmu sudah nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika di sini, kehendak Tuhan. Ketika di sana, kehendakmu sendiri. Itu bukan harapan saya. Ya kan? Dan itu banyak terjadi, apalagi sudah 3 minggu nggak kumpul. Itu sudah. Karena apa? Pergaulan yang buruk akan merusakkan Indonesia yang baik. Nah, pergaulanmu saya nggak tahu dengan mesinmu kan buruk. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang merusak. Gitu. Merusak pikiran kita. Sehingga omongan-omonganmu, omongan kita kadang-kadang melenceng dengan firman Tuhan. Nah, itu bukan harapan saya. Harapan saya, kamu dimanapun kamu berada, kamu memperlengkapi orang juga ketika kamu sudah diperlengkapi tempat ini. Jadilah terang, jadilah orang-orang yang punya jawaban ketika ada masalah. Justru jangan menakut-nakuti, justru jangan pakai hoax, justru jangan sikut kanan sikut kiri hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri. Tapi yang pasti kamu harus punya komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, harapan saya yang 19 tahun ini adalah semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kamu juga harus memperlengkapi orang lain, menyebarkan kebenaran, menyebarkan kebaikan di hadapan banyak orang sampai nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.